Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama responden atas nama Bang Ardiansa dari manajemen 3A. Langsung saja kita masuk di kuesionernya. Pertanyaan pertama untuk saudara Ardiansa. Pada saat masuk minggu pertama, apakah Pak Muhajirin menyiapkan silabus dan materi? Saya saat itu saya ketika pelaksanaan ini saya tidak hadir. Saya hadir dan saya tidak mengetahui perjanjian serta materinya. Ya. Perjanjian serta materinya karena materinya. Kemudian yang kedua, untuk saya pribadi, saya sendiri ingin meminta maaf kepada beliau karena tidak menghadirinya karena ada kegiatan karena ada kegiatan lain. Harapan saya semoga silabus materinya diterapkan sesuai aturannya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah Pak Muhajirin menyiapkan daftar peserta atau absensi? Belum disiapkan. Ini mungkin karena banyak mahasiswa juga yang belum mengumpulkan KPMK. Ya. Terus masukan dan sarannya dari ini agar lebih mempercepat menyiapkan absennya karena sebagai penilaian awal untuk penerapan nilai akhir. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 itu, apakah Pak Muhajirin menetapkan atau menginformasikan TTP dan ketentuan akademis yang harus diikuti oleh mahasiswa? Belum diterapkan, baik melalui lisan atau via WA group. Terus untuk masukan dan sarannya agar bisa meningkatkan upaya mahasiswa mengetahui aturan atau tata tertib agar terarah. Kemudian untuk nomor 4, apakah Pak Muhajirin menyampaikan satuan acara perkuliahan atau SAP kepada mahasiswa dan tujuan perkuliahan yang dicapai? Apakah Anda merasa puas, tidak puas, atau bagaimana? Ada penilaian di sini. Sesuai dengan yang sebagaimana kuesioner yang ditulis ini, saya memilih nomor 3 itu cukup memuaskan. Alasannya ada yang diterapkan. Kebetulan saat itu saya tidak masuk, tetapi untuk hari berikutnya diterapkan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian untuk masukan dan saran, karenanya
ada dalam hal ini. Salahnya mungkin tidak ada karena dalam hal ini untuk kesalahan saya karena tidak hadir. Karena tidak fokus ketika menyampaikannya sampai ketika beliau menyampaikan. Saya rasa mungkin tidak ada karena dalam hal ini mutlak kesalahan saya karena ketidakfokusan saya ketika menyampaikan sampai ya. Kemudian untuk kelima, ketetapan waktu dosen dalam mengawali dan mengakhiri perkuliahan. Apakah beliau tepat waktu untuk hal itu? Sangat memuaskan. Alasannya karena dia menaati waktunya sesuai jadwal perkuliahan yang ditetapkan. Kemudian untuk masukan dan sarannya, Saya sangat merasa puas karena beliau menaati waktunya dan semoga tetap seperti ini. ya, kemudian untuk pertanyaan keenam, ketertiban dosen dalam mengisi dan mendatangi berita acara perkuliahan. Untuk yang itu saya mengambil nomor 2, kurang memuaskan. Alasannya, Kebetulan sejauh ini tentang berita acara sendiri tidak ada kejelasannya. kemudian untuk masukan dan sarannya, Semoga kedepannya diterapkan lebih baik lagi dalam mengisi berita acaranya. Kebetulan ini saya bisa membantu pegawai dalam penerapan. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh, apakah beliau menggunakan media atau alat perkuliahan dalam setiap pertemuan, laptop, CD dan lain-lain yang disediakan oleh kampus? Untuk itu saya mengambil nomor 2, kurang memuaskan. Alasannya dalam hal ini ketika mengaplikasikannya belum dilaksanakan. Kemudian untuk masukan dan sarannya, Itu masukan dan saran agar setidaknya fasilitas dari kampus digunakan sebagaimana mestinya. Ya. untuk pertanyaan ke-8, penguasaan materi kuliah oleh dosen pada perkuliahan. Apakah beliau menguasai materi yang ia sampaikan atau tidak? Untuk yang nomor 8 ini saya mengambil nomor 5, sangat memuaskan. Alasannya, dia merasakan atau menjelaskan sesuai dengan opsi dan dengan opsi dan akan tetapi dia terlalu cepat dalam hal itu. Kemudian untuk masukan dan sarannya, Agar beliau bisa menerapkan materinya secara pelan-pelan supaya bisa lebih dipahami oleh mahasiswa. kemudian untuk pertanyaan ke-9, apakah penggunaan metode perkuliahan yang sesuai dengan materi dan tujuan perkuliahan? Sangat memuaskan. Alasannya Karena beliau ketika menerangkan materinya sesuai dengan apa yang menjadi
menjadi voksinya. Terus untuk masukan dan sarannya untuk beliau Semoga tetap seperti ini untuk kedepannya. untuk pertanyaan ke-10, kemampuan dosen dalam menegakkan peraturan dalam perkuliahan, apakah beliau sudah menetapkannya atau tidak? Kurang memuaskan Hanya karena beliau kurang tegas ketika menegakkan aturan yang ditetapkan. kemudian masukan dan sarannya Agar beliau sekiranya mempertegas lagi aturan dan cara pengajarannya. Kemudian untuk pertanyaan ke-11, apakah beliau memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada mahasiswa sesuai dengan bobot SKS dan tujuan perkuliahan? Untuk yang ke-11 kurang memuaskan Karena saat kita menerima materi beliau itu perlu pula dan waktu pengumpulannya harus sama dengan yang lain. kemudian apakah ada masukan dan saran untuk beliau? Jadi masukan dan saran agar sekiranya Bapak dosen memperhatikan cara memberikan tugas terhadap mahasiswa sesuai dengan kontrak perkuliahan. Kemudian untuk nomor 12, apakah beliau memberikan pertemuan tambahan jika pertemuan belum mencapai 16 kali tatap muka pertemuan? Untuk yang ini saya mengambil nomor 4, memuaskan. Karena apa? 12. Kebetulan sejauh ini pertemuan dengan beliau selalu terjawab. Artinya belum ada yang namanya pertemuan tambahan. Kemudian untuk masukan dan saran, Semoga seperti ini agar tidak ada yang namanya perkuliahan tambahan yang menyita jadwal mahasiswa. kemudian untuk nomor 13, apakah kemampuan beliau dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif sudah bisa dilaksanakan? Untuk ini saya mengambil penilaian nomor 2, kurang memuaskan. Karena beliau hanya duduk saja tanpa menyahut ketika suasana kelas tidak kondusif. Kemudian untuk masukan dan sarannya untuk beliau Agar sekiranya mempertegas supaya mahasiswa menerima materi dengan jelas ketika suasana kondusif dan nyaman. Kemudian untuk nomor 14, apakah kemampuan dalam memberikan motivasi mahasiswa agar aktif dalam proses perkuliahan? Beliau memberikan motivasi atau tidak? Untuk itu kurang memuaskan. Karena beliau ketika masuk hanya menerapkan materi perkuliahan, hanya menerapkan materi perkuliahannya. Kemudian untuk masukan dan sarannya Agar sekiranya Pak dosen meluangkan waktu rumah Pak dosen meluangkan waktu 5 atau 10 menit agar untuk memberikan motivasi yang membangun untuk meningkatkan semangat belajar
meningkatkan semangat belajar mahasiswa. Ya. Untuk pertanyaan ke-15, penampilan atau kerapian, kebersihan dan kecerdasan beliau dalam berpakaian. Nomor 15. 15. Untuk itu saya mengambil nomor 5 penilaiannya karena sangat memuaskan. Ya. Alasannya Karena beliau sangat disiplin dalam berpakaian. kemudian adakah masukan dan sarannya? Semoga tetap disiplin seperti ini supaya menjadi motivasi juga untuk mahasiswa. Kemudian untuk penggunaan bahasa dalam pelaksanaan perkuliahan, apakah jelas, sopan dan santun dalam berbahasa? Sangat memuaskan. Ya. Alasannya karena beliau menyerapkan materi dengan jelas, sopan dan santun. dengan baik, jelas dan berbahasa dengan sopan. Ya. Kemudian adakah masukan dan saran? Semoga tetap seperti ini agar juga sebagai bahan motivasi, sebagai bahan motivasi mahasiswa untuk meniru gerakan berbahasa atau berkomunikasi beliau. Kemudian untuk nomor 17, apakah beliau menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya perbaikan kualitas perkuliahan? Untuk itu saya mengambil penilaian nomor 3, cukup memuaskan. Alasannya Kebetulan sejauh ini belum ada penerapan nilai. kemudian untuk masukan dan sarannya, Agar sekiranya memberikan ya, memberikan gambaran nilai gambaran nilai supaya mahasiswa mengetahui nilainya tidak sesuai dan bisa kenal terhadap beliau. Kemudian untuk nomor 18, apakah beliau melaksanakan UTS atau UAS sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kalender akademik? Untuk penilaian itu sangat memuaskan Alasannya kenapa? karena beliau ketika melaksanakan UTS kemarin sesuai dengan kalender akademik. Kemudian adakah masukan dan sarannya? Supaya kedepannya tetap seperti ini dan juga banyak harapan agar mahasiswa tidak mengkritisi apa yang menjadi kinerja penilaian beliau. Kemudian untuk nomor 19, dosen dan mahasiswa mengikuti UAS yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 90% dari jumlah tatap muka. Untuk ini karena kita belum melaksanakan UAS dan saudara Ardiansah baru pertama perdana ya Iya. diajarkan oleh Pak Mazin, jadi untuk kami belum, kita dulu. Kemudian objektivitas atau adil dalam pemberian nilai kepada mahasiswa sesuai dengan kontrak perkuliahan atau presentasi penilaian. Itu Cukup memuaskan. ya. Kebetulan sejauh ini kami baru saja diajarkan oleh beliau, artinya dari segi penilaian yang beliau berikan belum kami dapatkan.
Kemudian untuk masukan dan sarannya, Semoga beliau ketika penerapan nilai semoga beliau penilaian akhir adil dalam memberikan. penilaian akhir adil dalam memberikan nilai. Ya, kemudian untuk pertanyaan kedua satu, apakah beliau membagikan lembaran UTS dan UAS dan tugas? Kurang memuaskan Alasannya, karena ketika beliau memberikan tugas atau ujian untuk untuk lembaran kami melaksanakan secara lisan. untuk lembaran kami menjalankan secara lisan, itu pun hanya 1 kali. Kemudian untuk susulannya pun begitu. Itu enggak. Kemudian untuk masukan dan sarannya, Harapan kami agar melaksanakan secara tulisan. harapan kami agar melaksanakan secara tulisan supaya ada lembaran akhir yang bisa kami introspeksi. Ya, kemudian untuk tekanan kedua, apakah beliau melaksanakan ujian atau memberikan nilai akhir, mentransparasi dalam penetapan akhir, mahasiswa dengan dan pengumuman nilai di mahasiswa? Nomor 22. Belum ada penilaian. Belum ada penilaian akhir karena kita Alasannya ada. alasannya untuk nomor 23, apakah dosen memberikan ujian susulan bagi mahasiswa yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang dapat dipercaya? Nomor 24, nomor 23. Untuk yang 23 cukup memuaskan. Ya. Dan dia sangat baik karena dalam mentolerir mahasiswa yang tidak hadir atau tidak lulus ulangannya. Kemudian untuk masukan dan sarannya, Semoga tetap seperti ini karena itu juga menjadi poin penting penentu nilai akhir. kemudian apakah beliau menentukan waktu dan tempat penyelenggara ujian susulan selambat-lambatnya 1 pekan setelah mahasiswa meminta ujian susulan? Untuk ini saya mengambil penilaian nomor 2, kurang memuaskan karena sejauh ini untuk saya pribadi sendiri belum ada kejelasan tentang hal demikian. Kemudian adakah masukan dan sarannya? Agar memperjelas Bisa memperjelas untuk hal itu. agar memperjelas untuk hal itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini, jika ada keberatan nilai atas nilai ujian bagi mahasiswa dapat keberatan disebut sebagai dosen pengampu mata kuliah. Kurang memuaskan. Sejauh ini belum
belum ada. belum ada. Saya pribadi belum pernah melakukan hal-hal itu. Ya. Kemudian adakah masukan dan sarannya? Semoga untuk lain waktu jika mahasiswa keberatan, beliau bisa menerimanya dengan baik. Ya. Kemudian untuk nomor 26, kesesuaian antara materi yang diujikan dengan materi kuliah yang disampaikan apakah sesuai? Untuk yang itu sangat memuaskan. Beliau ketika menjelaskan ujian materi yang disampaikan jelas. Kemudian untuk masukan dan sarannya, supaya tetap seperti ini, apa yang dipahami mahasiswa selama materi yang diajarkan terhadap mata kuliahnya. kemudian untuk nomor 27, kualitas bentuk-bentuk soal yang diberikan oleh dosen, apakah berkualitas? Untuk itu sangat memuaskan. Yes, good. Nomor 27, sorry, kurang memuaskan. Karena saat ujian kemarin diadakan secara lisan, artinya saya juga kurang mengerti apa yang menjadi cara beliau. Kemudian untuk nomor 20, tingkat kehadiran dosen selama 40 juta. Sangat memuaskan. Untuk sejauh ini kebetulan beliau sendiri menyelesaikan kuliah sesuai jadwal. Kemudian adakah masukan sarannya? Semuanya Untuk kedepannya beliau, semoga kedepannya seperti ini. kemudian untuk pertanyaan yang 9, apakah beliau atau dosen yang tidak hadir dalam perkuliahan memberikan alasan yang bisa diterima? Sangat memuaskan karena kebetulan beliau lalu pernah mengadakan. Kemudian untuk nomor 30, apakah beliau ketika tidak hadir dalam perkuliahan mengganti perkuliahan tersebut? Sangat memuaskan Ya. Karena kebetulan sejauh ini fungsi beliau belum pernah tidak hadir dan beliau sejauh ini sesuai dengan jadwalnya. apakah masukan dan saran dari Sangat puas karena kehadirannya memberikan motivasi yang sangat diinginkan mahasiswa. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.